Pemirsa, kembali lagi dalam program seputar Surabaya bersama saya Diandra. Polda Jawa Timur dan jajaran Polres Lumajang berhasil membongkar sindikat penyaluran pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Lumajang. 3 orang tersangka berhasil ditangkap dan 17 perempuan calon PMI asal Nusa Tenggara Barat berhasil diamankan dari tempat penampungan di Lumajang. Seluruh calon PMI yang diamankan akan dipekerjakan ke Arab Saudi. Beberapa di antaranya tidak memiliki dokumen kependudukan. Sebanyak 17 orang perempuan calon pekerja migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini berhasil diamankan atau diselamatkan polisi dari sebuah rumah penampungan calon PMI di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Ke-17 orang perempuan calon PMI ini ditampung oleh sindikat penyaluran PMI ilegal di rumah penampungan di Lumajang oleh 3 orang tersangka yang berhasil ditangkap, yakni Pasutri berinisial HR 39 tahun, dan LJS 47 tahun, serta SR 50 tahun. Dari 3 tersangka yang ditangkap, hanya 2 yang dirilis oleh polisi karena 1 tersangka lainnya masih dibutuhkan dalam pengembangan. Pengungkapan kasus penyaluran PMI ilegal ini terjadi pada 5 Maret 2023, ketika Polres Lumajang di backup Polda Jawa Timur bersama Kepala Desa Sukorejo Lumajang melakukan penggerebekan sebuah rumah penampungan para calon PMI ilegal. Dari 17 perempuan calon PMI yang diamankan, 3 diantaranya tidak memiliki dokumen kependudukan dan 1 orang lainnya diketahui tengah hamil 3 bulan. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi juga menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen kependudukan agar para calon PMI ini bisa berangkat ke Timur Tengah dengan tujuan Arab Saudi. Modus operandi dari para tersangka dalam penyaluran PMI ilegal ini, tersangka SR meminta 2 tersangka HR dan LJS untuk mencarikan calon PMI di Lombok NTB dengan memfotokan dokumen calon PMI. Bagi yang berminat, setiap calon PMI akan mendapatkan uang 2 juta rupiah dari tersangka. Sementara untuk gaji di Arab Saudi, polisi menyatakan bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara calon PMI dan tersangka. Sama dengan Kepala Desa melakukan penggeledahan di salah satu rumah di daerah Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dan di sana kami temukan 17 perempuan calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ataupun Lombok. Setelah interogasi di lokasi, ternyata mereka sudah 10 hari berada di tempat tersebut, dan kami dalami dari 17 itu tercatat 3 yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Kemudian kami lakukan pendalaman lagi, dari 17 orang tersebut 1 orang sedang dalam kondisi hamil berdasarkan plano tes usia kehamilan 3 bulan. Dari situ kami langsung melakukan pemeriksaan secara maraton dan kami telah menetapkan 3 orang tersangka, di mana saudara HR, LJ, dan SR. Saudara SR ini berasal dari Jakarta yang pada saat itu ada di lokasi, dan beliau yang melakukan pemesanan kepada saudari LJ dan suaminya HR, yaitu orang Lumajang. Kemudian adapun modus operandi yang dilakukan adalah saudari SR ini memesan TKW atau CPNI kepada saudara LJ sebagai sponsor, kemudian saudara LJ dan suaminya HR kemudian menugaskan PL atau petugas lapangan di daerah Lombok, dan jika sudah ada maka memfoto dokumentasi kependudukannya dan mengirimkan kepada saudara atau saudari SR, dan bila sudah disetujui maka langsung ditransfer uang 50% untuk perjalanan para CPNI ini ke daerah Lumajang. Mustiani, 1 di antara calon pekerja migran Indonesia yang diamankan, mengaku dirinya tidak mengetahui jika agensi penyaluran pekerja migran Indonesia yang ia ikuti bermasalah. Mustiani mengaku jika dirinya tidak membayar uang sama sekali kepada para tersangka, dan justru diberi uang 2 juta rupiah oleh para tersangka untuk kebutuhan belanja. Ya? Agak kekerasan dikit. Saudi. Udah ke Arab Saudi.
Itu mau bekerja sebagai apa, Bu, di sana? Ya sebagai rumah tangga. Oh, asisten rumah tangga ya di sana ya. Ibu sebelumnya sudah pernah berangkat belum ke Arab Saudi? Ya emang dulu pernah sih. Oh, dulu pernah. Lewat jalur ini, Bu? Jalur agen ini. Dulu jalur PT Anugerah Sumber Rezeki. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang lewat ini, Ibu ini pengumumannya lewat apa, Bu? Kok Ibu? iya memang saya nggak tahu. Saya kirain ya gimana ya. Itu kan kita dapat dari sponsor. Iya. Terus saya melewati, dikirim lewat ini. Agen ini, agensi. Nggak tahu kalau ini bermasalah gitu. Iya nggak tahu sama sekali. Ibu udah ngeluarin uang, Bu? Hah? Udah ngeluarin Bayar berapa, uang. Bu? Bayar berapa, Bu? Sudah suruh bayar apa? Enggak. Oh, belum ngeluarin. Udah bayar. Oh, belum bayar. Kita kan dikasih uang 2 juta. 2 juta. Itu untuk Ya untuk belanja lah. operasional. Oh, operasional. Polisi akan mengembangkan kasus penyaluran PMI ilegal ini terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Setelah berhasil diamankan, 17 orang perempuan calon PMI akan dikembalikan ke daerah asal mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara akibat perbuatannya, para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ferry Saputra, Surabaya TV. Demikian seputar Surabaya edisi kali ini. Saya Diandra, salam Surabaya TV.